gimana caranya Pak untuk misalnya investor sini kan pasti banyak kan retail yang nonton ini. Ada beberapa mungkin fund manager tapi mostly retail yang nonton ini. Gimana caranya mereka bisa bikin portfolio yang seperti itu yang sebenarnya konsisten dan ibaratnya ya nggak terlalu volatile gitu. Karena kan orang banyak yang masuk ke sebuah fund, mereka mau investasi sebuah fund, mereka nggak cuma nyari apa namanya, return yang paling tinggi. Iya. Tapi mereka juga cari risk adjusted return kan. Nah, gimana cara bikin risk adjusted return ini? Unfortunately menurut pengalaman kita ya, kebanyakan orang nggak ngeliatin risk adjusted return loh. Oke, Mereka absolut aja lihatnya. iya, waktu mereka mau beli reksadana, mereka lihat, wah siapa nih yang top 5-nya nih in terms of return, ya kan? Dia Oke. pilihlah dari top 5 itu siapa gitu loh. Sortino, Sharpie-nya nggak usah dilihat gitu kan. Dia nggak lihat lagi tuh, ya kan? Nggak dilihat lagi sama mereka. Yang penting return-nya dulu gitu loh. Ya. Dan ini memang salah satu problem yang selalu kita hadapin, ya kan? Kita mencoba educate orang, tapi kebanyakan orang tuh tidak appreciate gitu loh. Oke. Mereka cuma mau lihat pokoknya tetangga sebelah bisa kasih return segitu, Ya. kok kalian nggak bisa gitu loh, Ya. ya kan? Ini klasik problem yang kita hadapin even sampai sekarang, ya kan? Jadi kalau investor kepengen membentuk portfolio seperti kita, sebetulnya nggak sulit-sulit banget gitu loh, ya kan? Cuma it's all about mindset, ya Oke. kan? Masalahnya terutama investor yang generasi muda nih ya, Ya. sorry nih, ya kan? Investor yang generasi muda ini mereka kebanyakan mulainya tuh waktu zamannya Covid. Waktu market indeks masih rendah banget, Betul. ya kan? Semua masih murah Beli banget, apapun naik. beli apapun naik, ya kan? And that's been going on for 5 years, Ya. ya kan? Jadi di mata mereka, kalau kita bilang kita punya produk yang bisa memberikan potential return 20%, nggak seksi, Oke. iya kan? Mereka bilang, wah cuma 20%. Itu besar Ya. sekali loh. Padahal, Besar sekali. padahal 20-25% kalau kita compound 3 tahun itu double loh duitnya, Ya. iya kan? Cuma banyak, terutama yang di kalangan muda, buat mereka kurang seksi segitu, ya kan? Nah, jadi kayak saya bilang, masalahnya masalah mindset sebetulnya. Kalau kita mau risiko yang terukur, ya kan kita harus realistis gitu loh, ya kan. Yang namanya risiko terukur tidak bisa memberikan return yang spektakuler, Ya. ya kan. So it's all about mindset. Jadi style yang berubah apa nih Pak? Jadi berarti dulu kan lebih agresif nih dengan concentrated portfolio. Sedangkan kan banyak value investor di luar yang sangat ibaratnya sangat menggaungkan concentrated ini seperti Chris Horn. Even Charlie Munger sampai di akhir beliau meninggal, dia bilang kan posisinya cuma 3 yang dia punya. Ya. 1 Berkshire Hathaway, 2 itu Costco, Ya. 3 itu fund-nya Lilu yang di Cina. Hmm. Nah, itu tanggapan Pak Yos bagaimana terhadap hal itu? Karena itu yang saya praktekkan di pribadi saya. Ya. Saya nggak pernah punya, ini kan personal tapi bukan fund ya. Betul. Personal saya nggak pernah punya lebih dari 3 sih Pak, posisi dari dulu. Iya. Terus terang saya kalau pribadi juga, saya tetap stick dengan high portfolio concentration. Karena Oke. menurut saya itu yang paling efektif, ya kan. Tapi kalau kita mengelola dana orang, ya kan, terutama di Indonesia lah ya, peraturannya beda nih. Harus ya kan? bikin produk kan. Harus bikin produk, kalau produk reksadana itu per posisi maksimum 10% dari total dana yang kita kelola. Iya. Tapi kalau produknya KPD atau discretionary fund, itu baru bisa kita kelola seperti investment pribadi kita. Kalau gitu. balance fund juga 10% atau bisa di atas kalau Tetap balance? 10%. Yang Oke. namanya reksadana itu maksimum per saham atau per obligasi 10% dari total dana yang kita kelola gitu loh. Jadi berarti minimum harus punya 10 posisi Ya. kalau reksadana. Nggak bisa high portfolio concentration. Kecuali kalau kita produknya KPD, baru beda. Ya. Jadi perbedaan mindset-nya investor retail ini sama institusi, itu apa Pak yang paling mungkin berbeda? Saya pikir kalau investor institusi itu mereka rata-rata udah lebih sophisticated sekarang, Ya. ya kan? Di mana mereka juga sadar bahwa kalau return terlalu spektakuler, mereka juga agak-agak curiga gitu loh, Ya. dapat dari mana gitu Betul. bisa segitu ya kan? Yang Betul. lain-lain returnnya katakan cuma 15%, Ya. kok kamu bisa ngasih return 40% gitu, Ya. main saham apa gitu loh ya kan? Nah itu akan diobok-obok tuh mereka tuh, perutnya isinya apa sih sahamnya gitu Ya. ya kan? Jadi kita harus hati-hati juga gitu loh. Sementara kalau dengan investor retail mereka nggak terlalu peduli. Oke. Mereka yang penting return-nya berapa, ya kan, kapan mereka mau tarik dananya bisa, udah mereka tenang lah gitu loh.